Sebuah skandal besar telah mengguncang tanah air setelah terungkapnya kasus korupsi yang banyak melibatkan pejabat tinggi di pemerintahan. Tetapkan 4 kepala desa di Kabupaten Bojonegoro terkait korupsi bantuan keuangan khusus sebesar 1,2 miliar. Sumatera Barat melakukan penahanan terhadap 7 tersangka kasus korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Dari perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 5,5 miliar rupiah lebih. Dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah. Media sosial kembali dihebohkan dengan dugaan bahwa Rafael Alun Trisambodo ternyata terlibat dalam kasus korupsi senilai 3.000 triliun rupiah. Halo teman-teman semuanya, kalian akan menyaksikan berita utama di sini saja dengan aku Intan Trihutami Agustina, dan berikut adalah berita utama kali ini. Sebuah kasus korupsi besar terungkap di Desa Kertayasa, Kabupaten Tegal. Mantan kepala desa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2018. Terungkapnya kasus tindak pidana korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut PTSL yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kertayasa, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal yang bernama Siswanto pada tahun 2018. Tersangka Siswanto menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Kertayasa dengan menetapkan biaya pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat yang dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu tanah yang sudah memiliki akta atau bersegel sebelum tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp400.000 per orang. Sedangkan yang kategori kedua yaitu sebidang tanah yang belum memiliki akta dapat dipungut biaya sebesar Rp800.000 per orang. Padahal sesuai putusan nomor 25/SKB/V/2017 nomor 590/31667A tahun 2017 dan nomor 34 tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan PTSL, wilayah Kabupaten Tegal masuk dalam kategori 5, yaitu wilayah Jawa dan Bali, sehingga untuk biaya yang dapat dibebankan kepada peserta program PTSL hanya sebesar Rp150.000 per orang. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan jumlah pungutan biaya PTSL di Desa Kertayasa, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal tahun 2018. Sebesar Rp400.000 yang sudah memiliki akta, sedangkan bagi pemohon yang belum memiliki akta dikenakan biaya sebesar Rp800.000. Dampak dari kasus pidana korupsi ini yaitu adanya kerugian yang diterima oleh warga yang mengurus PTSL di Desa Kertayasa, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal tahun 2018 sebesar Rp832.500.000. Namun telah diamankan dana sejumlah Rp107.700.000 dan dampak lainnya juga menjadikan Siswanto ini tidak dapat lagi dipercaya oleh masyarakat sekitar dan terancam pidana penjara. Atas tindakannya, Siswanto selaku Kepala Desa Kertayasa periode 2013 sampai 2019 dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Terkait kasus korupsi PTSL di Desa Kertayasa tahun 2018 ini tidak akan berhenti pada satu tersangka saja, melainkan kepada pihak-pihak lainnya, terutama yang menikmati dan menerima uang hasil korupsi, termasuk yang ikut andil membantu pasti akan diproses.
Sementara sejauh ini, sesuai hasil koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, yang bisa ditetapkan tersangka baru 1 orang yakni Siswanto selaku Kepala Desa Kertayasa. Demikian berita utama kali ini. Aku, Intan Trihutama Agustina, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat generasi anti korupsi dan sampai jumpa kembali.